Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya atas nama Iban Channel selalu hadir di hadapan para subscriber khususnya dan para jamaah kaum muslimin muslimat yang ingin membuka channel saya Iban Channel, bagaimana cerita-cerita yang pernah saya sampaikan lewat video YouTube atau yang akan saya sampaikan tentang bagaimana peristiwa yang terjadi pada masa yang telah lewat. Sekitar tahun 2005 yang telah lewat, saya bersama para ustaz pergi ke Kota Raja, ziarah menghadap kepada Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Sekaligus beliau adalah seorang koordinator pusat jamaah wirid khusus yang telah dipilih, dilantik dan diangkat oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor atau yang biasa dikenal dengan Bapak Hamzan Wadi. Kami bersama para ustaz setelah sampai di Pegedengan atau di kediaman Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja itu, kemudian kami dipersilahkan untuk duduk bersama-sama di musholla yang telah didirikan oleh beliau bersama para jamaah pada tahun 90-an yang lewat. Setelah kami duduk bersama para ustaz di musholla Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja, kami ditemui oleh beliau. Beliau mengatakan, sudah saya tunggu-tunggu dari tadi kedatangan jamaah atau kalian semua di tempat ini. Artinya beliau itu sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan kami, padahal kami tidak pernah memberitahukan kepada beliau akan kedatangan kami di Pegedengan beliau atau di kediaman beliau di Kota Raja itu. Namun kenapa beliau itu bisa mengetahui akan kedatangan kami di Pegedengan beliau tersebut? Karena Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul itu adalah salah seorang murid dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang diakui oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh di masa hayat beliau satu-satunya murid saya
yang lulus dalam khalwat. Itulah yang sering diucapkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor di Musalla Al-Abrar maupun di tempat-tempat pengajian yang dihadiri oleh Bapak Hamzan Wadi atau Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor itu. Di saat kami sedang berbincang-bincang atau membicarakan masalah organisasi dan doa-doa yang pernah diijazahkan maupun yang sudah diamalkan oleh para jamaah Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul itu bercerita kepada kami. Cerita yang disampaikan oleh beliau itu pada saat itu bahwa beliau menceritakan kehadiran Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul itu di Pancor Pegedengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor di saat itu, karena Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul itu mengemban amanat untuk disampaikan kepada Bapak Maulana Syekh pada saat itu, sehingga beliau itu begitu pulang dari Makkatul Mukarramah melaksanakan ibadah haji. Para jamaah yang ada di Makkatul Mukarramah, bahkan ulama-ulama yang mengetahui bahwa Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul itu adalah salah seorang dari murid Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor. Lalu para ulama dan jamaah yang kebetulan menemuinya di Makkatul Mukarramah itu memberikan amanat kepada beliau, yaitu untuk menyampaikan sebuah hadiah kepada guru besar kita, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Begitu sampai di Kepulauan Lombok, beliau Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul itu tidak pulang ke rumahnya, namun langsung meluncur atau pergi ke Pancor untuk menemui Bapak Maulana Syekh atau Bapak Hamzan Wadi di Pancor untuk menyampaikan amanat yang diberikan kepadanya oleh para ulama dan para jamaah yang ditemui di Makkatul Mukarramah. Setelah sampai beliau itu di Pegedengan Bapak Maulana Syekh di Pancor, langsung Bapak Maulana Syekh mempersilahkan Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul. Sepertinya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu sudah mengetahui akan kedatangan dari Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul. Lalu kemudian Bapak Maulana Syekh mempersilahkan Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul untuk masuk ke dalam rumah atau gedeng beliau di Pancor. Lalu Bapak Koordinator Wirid Khusus itu bercerita tentang hadiah yang dibawa kepada Bapak Maulana Syekh yang telah diamanatkan oleh para ulama dan para jamaah
yang kebetulan ditemui di Makkatul Mukarramah itu. Dan diserahkannya lah beberapa hadiah kepada Bapak Maulana Syekh di pegedengan beliau itu. Kemudian setelah diterima hadiah-hadiah tersebut oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh di pegedengan beliau, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengatakan kepada Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul pada saat itu, bahwa apa yang sepantasnya aku berikan kepadamu Haji Muhsin Maqbul. Itulah kira-kira ucapan dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid kepada Tuan Guru Ki Haji Muhsin Maqbul. Kemudian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh melanjutkan ucapannya bahwa saya tidak punya apa-apa yang harus saya berikan kepadamu, hai Haji Muhsin. Kenapa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar itu mengatakan saya sudah tidak punya apa-apa? Padahal yang kita ketahui bahwa beliau itu adalah mempunyai kekayaan yang cukup luar biasa banyaknya, warisan dari orang tua beliau. Namun Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar itu sudah menyerahkan harta kekayaannya kepada anak dan disumbangkan kepada madrasah-madrasah yang cukup memerlukan bantuan. Jadi harta kekayaan beliau itu sudah diserahkan kepada anak-anak beliau dan disumbangkan untuk umat sebagiannya. Sehingga Bapak Maulana Syekh mengatakan saya tidak punya apa-apa kepada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus di waktu itu. Yang harus saya berikan untuk Bapak Haji Muhsin Maqbul karena saya sudah tidak mempunyai harta benda seperti masa lalu. Itulah kira-kira ucapan dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh kepada Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul pada saat itu. Lalu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar mengambil potongan sapu lidi. Kemudian potongan sapu lidi itu dibungkus dengan sorban berwarna putih. Potongan sapu lidi itu dibungkus dengan sorban berwarna putih, kemudian diberikan kepada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus. Itulah hadiah Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus kepada yang diberikan oleh Bapak Maulana Syekh kepada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus pada saat itu. Namun karena Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul itu benar-benar orang yang yakin, ikhlas, istiqomah dan benar-benar yakin terhadap siapa Bapak Maulana Syekh atau Bapak Hamzan Wadi. Kemudian setelah lama Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul itu di pegedengan Bapak Maulana Syekh, lalu Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus itu berpamitan kepada Bapak Maulana Syekh untuk pulang ke rumah beliau di Kota Raja.
Pendek cerita, sesampainya Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus di pegedengannya di Kota Raja pada saat itu, lalu hadiah yang diberikan oleh Bapak Maulana Syekh yang dibawa oleh Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus itu ke rumahnya. Jadi hadiah tersebut ditaruh di atas pintu beliau. Kemudian setelah beberapa waktu, potongan sapu lidi dengan sorban yang dibungkus, potongan sapu lidi yang dibungkus dengan sorban berwarna putih itu ditaruh di atas pintu itu. Setelah beberapa waktu kemudian, kebetulan di waktu maghrib, lampu padam. Di saat lampu padam itu, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul mencari korek api untuk menyalakan sebuah lampu karena listrik saat itu kebetulan padam. Di saat Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus itu mencari sebuah korek api, tiba-tiba potongan sapu lidi yang dibungkus dengan sorban itu mengeluarkan cahaya dan bisa menerangi ruangan Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus dikala lampu atau listrik sedang padam. Itulah suatu keajaiban yang terjadi pada malam itu. Inilah cerita dari Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus kepada kami. Padahal potongan sapu lidi yang dibungkus dengan selembar sorban berwarna putih dibungkus oleh Bapak Maulana Syekh dan diberikan kepada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus. Tidak pernah dibacakan mantra-mantra atau doa-doa yang dilihat oleh Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus itu. Namun karena Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh adalah orang yang kita akui seorang yang sangat luar biasa, yang mempunyai karomah yang cukup tinggi, yang memiliki keyakinan keistiqomahan, yakin, ikhlas, istiqomah dalam melaksanakan berbagai macam ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjadilah keajaiban demi keajaiban yang dilihat oleh masyarakat luas. Bahkan potongan sapu lidi pun bisa menyala padahal tidak ada aliran-aliran listrik di sapu lidi tersebut. Nah, itulah keajaiban yang dilihat langsung oleh Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus di pegedengannya atau di kediamannya di Kota Raja itu. Nah, inilah cerita yang pernah disampaikan kepada kami oleh Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul Kota Raja. Semoga cerita yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama sekali pada para penerus perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dimanapun berada. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu yakin, ikhlas, istiqomah dalam melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.